Pemirsa, perawat merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan keperawatan secara komprehensif yang memiliki interaksi 24 jam dengan pasien. Namun saat ini masih ada perawat yang kesejahteraannya terabaikan. Tidak hanya bergaji rendah, namun ada juga perawat yang berstatus sukarela. Hal tersebut lengkap pada talkshow Kombur Anak Medan yang digelar Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia kemarin di Medan, mengambil tema upah minimal kerja maksimal cocok Kamrasa, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum PPNI Sigit Mulyono, Ketua Departemen Bidang Kesejahteraan DPP PPNI yang juga dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Zainal Safri, Direktur Utama RSUP Adam Malik Medan, dan Ririn Bidasari, Kasih Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, yang juga Sekretaris Bapeda Sumut. Ketua DPW PPNI Provinsi Sumut, Mahsur Al-Hakizani, mengatakan perawat merupakan sumber daya manusia yang krusial dalam sistem pelayanan kesehatan. Masih banyak yang digaji tidak sesuai tanggung jawab yang dibebankan. Melalui talkshow tersebut diupayakan dapat menghasilkan suatu evaluasi kebijakan yang digunakan sebagai rekomendasi dalam revisi terkait penggajian tenaga keperawatan, terutama peraturan pemerintah tentang pengupahan dan sejumlah peraturan daerah tingkat provinsi dan kota sebagai payung hukum standarisasi pengajian perawat non-PNS ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku, sehingga ke depan perawat Indonesia lebih diperhatikan kesejahteraannya sebagai tenaga profesional yang memiliki risiko dan beban pekerjaan yang tinggi, dapat imbalan dan hak yang sesuai. Jadi melalui kesempatan ini kita berikan pencerahan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Yang terpenting itu adalah bagaimana seorang perawat itu bekerja profesional dan menghargai dirinya sendiri dan menghargai harkat martabatnya sebagai pekerja profesional. Jangan lagi mau diupah murah, tetapi harus mampu bernegosiasi dengan pengusaha-pengusaha rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan mereka. Kalau mereka sendiri juga tidak berani melakukan negosiasi dengan pengusahanya, maka upah standar ini tidak akan dapat terpenuhi oleh para pengusaha. Tentunya para pengurus PPNI di kabupaten kota juga akan membantu teman-teman kita di daerah untuk melakukan mediasi tersebut. Di momentum Nursing Day 12 Mei mendatang, perawat Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional, baik bahasa, skill, dan pengetahuan, serta kurikulum praktek sehingga setara dengan luar negeri. Kami dari PPNI Sumatera Utara sangat mengharapkan kebersamaan kita seluruh anggota dan pengurus mulai dari tingkat DPK, DPD, dan DPW agar kita sama-sama bergerak maju melalui momentum Nurs Day 12 Mei 2021 ini. Momentum dari Nurs Day 12 Mei 2021 ini kita jadikan kebangkitan para perawat di Sumatera Utara agar berani melakukan negosiasi dan melakukan advokasi kepada pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan mereka sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka ke depannya. Pemirsa, mendengar berita kekerasan pada tenaga kesehatan, khususnya perawat, bukan peristiwa baru di tanah air. Ya, meski bukan hal yang baru, kekerasan pada perawat masih terus terjadi dan mengundang keprihatinan banyak pihak. Ketua DPW PPNI Sumut, Mahsur Al-Hazkiani, menyesalkan peristiwa kekerasan yang terjadi dan bersimpati pada perawat yang masih mengalami kekerasan. Mahsur meminta masyarakat untuk lebih menghargai kerja tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kedepan, pihaknya menghimbau perawat untuk berkomunikasi baik dengan pasien dan keluarganya dalam menjalankan tugas. Tidak mudah bagi perawat untuk bertugas di kala pandemi COVID-19. Namun, pihaknya harus optimis, mengingat perawat sama dengan tenaga kesehatan lainnya yang mementingkan kepentingan orang lain, melakukan sumpah pengabdian dan menghadapi apapun kesulitannya. Di momentum Nursing Day pada 12 Mei, perawat di Indonesia menjadi tangguh dengan mempersiapkan diri kapanpun dibutuhkan sehingga masyarakat kembali sehat dan dapat bertahan di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Situasi saat ini memang agak memprihatinkan, yang mana masih banyak rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawat itu belum mendapatkan upah yang layak, tetapi banyak juga penganiayaan yang diterima oleh perawat itu.
Begitu juga jam kerja yang berlebih terkadang belum dihargai para pengusaha. Ini harapan kita ke depannya agar para pengusaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat menghargai jeripaya ataupun pengorbanan dan pengabdian para perawat yang bekerja di rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh para pengusaha.